Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 76. Hamba Allah yang mulia, ada pepatah orang Cina, mungkin bisa menjadi renungan kita. Kalau disebutkan bahwa kalau Anda menyemai benih, maka Anda akan memperoleh kebahagiaan setahun. Tapi bila Anda menyemai pepohonan, bakaya maksudnya, maka kebahagiaan yang Anda peroleh bisa bertahun-tahun, berpuluh tahun. Maka terakhir, apabila Anda menyemai peradaban generasi, kebahagiaan Anda akan menjadi ratusan tahun. Hamba Allah yang mulia, kita tanam padi, itu kan benih. Kita tanam bayam, itu kan benih. Cabai, tomat, 100 hari, 3 bulan, atau sebagainya, kita akan bahagia karena ada panen di dalamnya. Kita tanam pohon kelapa, kita tanam pohon rambutan, kita tanam pohon mangga, dan sebagainya. Itu paling puluhan tahun dia akan berganti. Tapi kalau kita semai benih peradaban bagi generasi, itu akan ratusan tahun. Itulah yang paling penting. Hamba Allah yang mulia, kalau dikalkulasikan secara statistik, yang hadir di masjid ini saat ini adalah hampir 70% ini adalah generasi. Ini harapan kita ke depan. Mereka ini dari tempat pengajian, pesantren, belajar ilmu agama, belajar akidah, belajar prinsip-prinsip keislaman yang baik dan benar. Tentu juga akan diajarkan pengetahuan-pengetahuan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Jadi ini harus menjadi atensi kita. Kita yang sudah usia 50 atau 60 tahun ke atas, istilahnya hari ini kalau bonus demografi ketika Indonesia berusia 100 tahun, itu yang usia 60-an ini kan sudah 85, mungkin ya entah bagaimana atau 90. Tapi kalau usia 40-an ini mungkin masih bisa ada harapan. Jadi tugas kita ini adalah bagaimana mendesain generasi ini punya kapasitas ilmu atau punya akhlak atau punya peradaban, mampu menjaga prinsip-prinsip akidah Islamiyah, mampu menjaga prinsip-prinsip Islam yang benar. Karena kalau tinggi pun pengetahuan, kalau tidak digunakan dengan untuk mengangkat nilai-nilai derajat manusia, maka kita gagal mendidik generasi. Hamba Allah yang mulia, ada ucapan menyebutkan bahwa subhanul yaum wa rijalul ghad.
Pemuda hari ini itu adalah pemimpin yang akan datang. Jadi kita harus semai benih-benih generasi hari ini adalah dengan peradaban. Kita harus menghadirkan ahli-ahli dalam bidang pertanian, ahli dalam bidang perdagangan, ahli dalam bidang ekonomi, ahli dalam bidang politik, ahli dalam bidang pertahanan. Itulah yang akan mengangkat derajat Aceh ke depan. Tapi kita nggak boleh nggak boleh euforia dengan kejayaan-kejayaan tanpa menyiapkan generasi. Hamba Allah yang mulia, saya pernah ngobrol dengan salah seorang laksamana, sudah bintang 2 dia. Banyak cerita tentang angkatan laut, angkatan generasi. Saya kagum dengan penjelasannya. Karena Aceh adalah ujung barat Republik ini. Jadi secara topografi ini penting, kelautannya perlu dijaga. Khatib terpikir, kita kan selalu menyebut kehebatan dan kedijayaan seorang Laksamana Malahayati. Itu betul, nggak bisa kita bantah. Ya, nampak takoh, cakap betul. Dalam dialog dengan Laksamana itu, saya tanyakan sebuah pertanyaan. Izin Laksamana, kalau boleh saya tahu informasi, kira-kira 5-10 tahun atau 15 tahun akan datang, ada enggak di Angkatan Laut ini calonnya dari putra atau putri Aceh yang berbekal pangkat Laksamana? Mengambil keringin, kening, senyum. Pertanyaan Prof ini bagus. Dan baru hari ini saya mendengar pertanyaan ini. Belum ada. Nah, kalau belum ada, apa sebenarnya kerja kita saat ini? Apakah kita memisahkan kehidupan kita dengan persoalan ketahanan, keamanan? Atau apakah kita lalai dengan menyibukkan perselisihan paham dan pendapat? Tapi hal-hal yang penting kita tidak mau peduli. Hemat Khatib, seharusnya negara dalam hal ini adalah Aceh, pemerintah Aceh menyiapkan generasinya. Jadi jangan hanya kita tulis, ya, kita sebut-sebut, kita bicarakan di kedai kopi atau di mana-mana. Aceh hebat, punya laksamana perempuan. Tapi kita tidak siapkan generasi. Menurut hemat Khatib, banyak ini generasi-generasi cerdas hari ini. Kenapa nggak dikirim? Kalau di Indonesia di mana ya? Di Magelang, pusat latihannya. Titip. Dikirim hari ini, 20 tahun akan datang, akan ada putra Aceh atau putri Aceh yang berpangkat laksamana. Itu baru. Tapi kalau nggak ke sana, ya kita kan selalu seperti itu. Demikian juga generasi Aceh dulu banyak orang-orang penting, orang-orang besar. Dan harus paham bahwa anak Anda hari ini bukan anak zaman Anda, tapi adalah pada zaman mereka sendiri. Jadi kita harus bisa petakan, kira-kira 2040, 2045, bagaimana keadaan sosial, budaya, politik, perkembangan informasi, teknologi Aceh. Kita harus siapkan itu. Paling tidak ya, kita menyiapkan mentalitas para generasi kita. Oleh karena itu, hati berpikir bagi kita-kita yang sudah separuh usia ini harus memikirkan itu. Apalagi separuh usia yang punya otoritas, punya kewenangan. Lagi ada jabatan, punya kewenangan, atau punya kemudahan, ada kekayaan, ada harta. Semuanya itu tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak mau mendidik generasi. Oleh karenanya, hati berpikir bahwa mari kita didik generasi. Tetapi prinsip yang paling mahal ke depan itu adalah mentalitas.
bukan infrastruktur, mentalitas. Contoh, nah ini contohnya di negeri Cina. Dulu kaisar apa namanya, saya nggak ingat, lupa. Untuk mempertahankan wilayah Cina itu dari gempuran musuh, dibuatlah benteng. Hari ini kan kita lihat sebagai bukti sejarah, ada benteng yang terpanjang dan tertinggi di dunia. Menjadi warisan peradaban dunia. Dibuat tuh benteng. Bagus. Secara teknis, pasukan berkuda, pasukan pemanah dan sebagainya tidak akan bisa masuk. Musuh tidak akan masuk. Namun hamba Allah apa yang terjadi? Kaisar lupa mendidik mentalitas prajuritnya. Kaisar lupa mendidik akhlak. Amanah, kejujuran itu tidak menjadi barometer. Apa yang terjadi? Musuh datang tidak perlu merobohkan tembok Cina itu, tapi hanya cukup merayu petugas piket yang ada di pintu. Ya, diberilah sogokan atau apa. Ini kan persoalan mentalitas, persoalan akhlak. Karena kageju hadiah, kageju sogok dan sebagainya, ya musuh dengan mudah masuk ke dalam. Pintu terbuka lebar. Begitu pentingnya mentalitas dan peradaban. Oleh karenanya hamba Allah yang mulia, hati berpikir, mari ya, generasi kita ini kita siapkan yang pertama akhlak, ada mentalitasnya. Bagus itu. Mereka berselawat, mereka mengaji, mereka berdiskusi. Tapi juga ada equilibrium, ada keseimbangan dengan pengetahuan-pengetahuan terkini. Kita berikan itu. Insya Allah, kalau kita berusia panjang, kita akan bisa menikmati bagaimana generasi yang kita siapkan hari ini akan memimpin negeri ini. Atau paling tidak di alam barzah sana kita akan nyaman bahwa kita telah meninggalkan generasi yang kuat akidahnya, kuat mentalitasnya, dan jujur dalam berkiprah dan punya berpengetahuan. Allah berfirman bahwa wa fawqa kulli zi ilmin alim, bahwa setiap orang yang memiliki ilmu itu ada orang yang lebih alim lagi. Jadi marilah kita buat strata daripada ini. Mudah-mudahan kita tidak hanya menyemai benih untuk setahun dan menanam pohon untuk puluhan tahun, tetapi mari kita semai peradaban untuk generasi sehingga mereka eksis beratus-ratus tahun. Mudah-mudahan ini menjadi renungan dan bermanfaat bagi kita bersama.